Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di Renungan Harian Jumat 5 September 2025. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 16 ayat 14 sampai ayat 21. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan pujian, hormat, kemuliaan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuntun kami pada kebenaran dan mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Kiranya setiap kami yang boleh mendengar, kami boleh menghidupinya dalam kehidupan ini. Dan kami sadar akan keberdosaan kami Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami di hadapan-Mu, dan berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia pasal 16 ayat 14 sampai ayat 21 firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab Aku akan membawa mereka kembali ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya, Aku akan mengirim banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu, Aku akan mengirim banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan segala bukit, serta dari celah-celah bukit batu. Sebab mataku tertuju pada segala tingkah laku mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung dari mataku. Pertama-tama aku akan mengganjar kesalahan dan dosa mereka 2 kali lipat, karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai berhala-berhala mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang menjijikkan. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pengungsianku pada hari kesesakan, kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung-ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya mewariskan ilah palsu, ilah kesia-siaan yang tiada berguna. Dapatkah manusia membuat ilah-ilah bagi dirinya sendiri yang bukan buatannya itu, bukan yang dibuatnya itu bukan Allah? Sebab itu, ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Kali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka mengetahui bahwa namaku adalah Tuhan. Amin. Pokok perenungan kita pada saat ini adalah penghukuman dan belas kasihan. Penghukuman dan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sepanjang sejarah Israel, Allah telah menggunakan peristiwa-peristiwa penting untuk menunjukkan kuasa dan kesetiaannya kepada umatnya, yakni penghakiman dan belas kasihnya. Allah menghakimi dan menghukum umatnya karena pelanggaran mereka, namun penghukumannya
Ia terus menunjukkan belas kasihan dengan memberikan pemulihan. Allah melihat semua dosa yang dilakukan oleh Israel, meskipun mereka bersembunyi melakukannya. Mereka tidak mengindahkan Tuhan dan tidak menghormatinya dengan melakukan penyembahan berhala, sehingga Allah murka kepada mereka. Allah menyatakan umatnya bersalah, dan oleh keadilannya ia menghukum mereka. Di ayat 18 bagian A, aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Penghakiman dan hukuman dari Allah memberikan pengajaran bagi mereka. Yang pertama, ketika Allah menghajar mereka, ia mengajar mereka di ayat 20. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Allah menegur dan mengingatkan Israel akan kebodohan yang menggantikan Allah yang hidup dengan Allah buatan tangan manusia untuk disembah. Yang kedua, kehormatan bagi Allah. Melalui penghakiman yang dilakukan kepada umatnya, Allah memberitahukan kekuasaan dan keperkasaannya, bahwa tidak ada Allah lain yang dapat disejajarkan dengan Dia. Dialah Allah yang adil dalam penghakiman, namun Dia juga adalah Allah berbelas kasih dan tidak melupakan janjinya kepada umatnya yang berbalik kepadanya. Hukuman yang mereka alami tidak akan berlangsung selamanya. Allah menyatakan rencananya untuk mengumpulkan kembali umatnya, supaya umat itu mengetahui bahwa Dialah Allah yang berkuasa dan perkasa, dan bahwa Dialah Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang boleh mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mendengarkan saja, namun kami boleh menghidupinya di dalam setiap langkah kehidupan anugerah Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami akan mengangkat segala tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami. Diberkati setiap kami, diberi kekuatan kesehatan yang baik di dalam peran hidup kami masing-masing. Berkati anak-anak Tuhan dalam menerima dan boleh merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya lawatan Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa. Kami berdoa untuk segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, bahkan para pekerja gereja dalam mengemban tugas anugerah Tuhan. Biarlah diangkat dengan penuh sukacita, dan semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami tetap serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kuatkan, mampukan kami. Harapan-harapan kami, cita-cita kami, segala usaha rencana pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berperkara di dalam semuanya itu. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.